Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Afifa. Saya akan mempresentasikan tentang bisnis model kanvas. Sebelum saya memulai, perkenalkan juga teman saya yang bernama Safira Salsabella. Dipersilakan untuk Safira memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Salsabella. NIM-nya 0311520104 dari kelas MJ20I. Jadi kita di sini akan menjelaskan bisnis model kanvas itu judulnya Eating Tom Yum dan Korean Food. Jadi di sini usaha yang kita jalani itu kita jual tom yum, tapi pakai kelapa gitu. Kan kalau tom yum itu kan biasanya kan direbus dong, kita kayak direbus gitu kan. Kalau kita pakai kelapa bahan dasarnya. Nah, jadi saya akan membacakan latar belakang dari bisnis kita. Itu dengan adanya fluktuasi budaya yang memasuki dunia kuliner di Indonesia sebagai akibat era globalisasi yang mulai masuk dan mengharuskan masyarakat merubah pola perilaku konsumsi yang cenderung mengikuti gaya hidup orang luar. Menurut Widianto, survei kantor World Planner mengungkapkan gaya hidup konsumen Indonesia menunjukkan perubahan signifikan yang kini lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Masyarakat lebih banyak mengonsumsi produk siap santap dengan kontribusi 61% dari total pangsa pasar dan diperkirakan akan terus mengalami peningkatan. Hal tersebut juga terjadi di kota Surabaya di mana masyarakat lebih menyukai sesuatu hal yang praktis, cepat, dan nyaman ketika melakukan konsumsi. Selain itu, masyarakat suka mencoba dan mencicipi rasa yang belum pernah ada sebelumnya. Yang kedua itu ada pengertian BMC atau Business Model Canvas, yaitu sebagai alat manajemen strategis untuk mendefinisikan serta mengkomunikasikan ide atau konsep bisnis dengan cepat dan mudah. BMC ini berbentuk dokumen satu halaman yang bekerja melalui elemen fundamental bisnis atau produk serta menyusun ide dengan cara yang koheren. Nah, di sini ada beberapa bagan yang merupakan bagian-bagian dari bisnis model kanvas. Yang pertama ada key partners, lalu cost structure, key activities, key resources, value proposition, revenue streams, customer relationship, customer segment, dan channel. Nah, berikut penjelasannya akan dibacakan oleh teman saya, Safira Salsabella, dipersilakan. Oke, selanjutnya di sini aku mau jelasin sedikit tentang produknya sendiri. Nah, ini kan produknya tom yum tapi dalam wadah kelapa gitu. Di sini kita namainnya New Coconut Tom Yum. Jadi tom yum coconut ini saat ini di Indonesia sangat jarang sekali. Tom yum biasanya kita sering menemui tom yum di beberapa restoran, tetapi jarang ada restoran yang menyediakan tom yum tapi di kelapa gitu ya. Hal ini dapat memicu para customer agar tertarik membeli dan mencobanya. Oke, di sini aku mau ngejelasin masing-masing dari bisnis model kanvanya. Di sini ada customer segment. Jadi kalau customer segment itu praktik membagikan bisnis pelanggan menjadi kelompok individu yang serupa dengan cara tertentu seperti usia, jenis kelamin, minat, dan kebiasaan. Jadi kalau untuk customer segment si coconut tom yum ini adalah penikmat makanan, yang kedua dewasa dan juga anak muda, mahasiswa, anak sekolah, dan juga pekerja. Selanjutnya, key partners. Jadi untuk key partners ini daftar perusahaan atau pemasok pihak eksternal lain yang mungkin Anda perlukan untuk mendapatkan key activities bisnis dan memberikan value kepada pelanggan. Jadi untuk key partnersnya yang dibutuhkan oleh Tom Yum Coconut ini adalah supermarket, toko sayuran, agen sembako, toko plastik dan juga packaging, e-commerce, GoFood, GrabFood, dan juga ShopeeFood dan lain-lain. Oke, di sini ada cost struktur
biaya yang harus dikeluarkan untuk mengoperasikan kos struktur dapat menjadi lebih hemat dan bisa meminimaliskan resiko kerugian. Kos strukturnya di sini ada biaya operasional, biaya bahan makanan, biaya packaging, dan juga biaya tempat makan. Lalu di sini ada key activity yang merupakan kegiatan-kegiatan yang bisnis kita akan lakukan dalam mencapai target dan value perusahaan. Dalam saran perencanaannya itu perhatikan juga beberapa hal seperti cara pendistribusian produk, aktivitas apa saja yang dibutuhkan agar konsumen puas, dan seberapa banyak tenaga ahli dalam bisnis kita. Nah, di dalam key activity ini terdapat quality control, terus penyajian, mempromosikan produk, mendistribusikan produk ke konsumen, dan membuat varian yang berbeda. Lalu dilanjutkan adanya dengan channel. Channel ini merupakan sarana bagi organisasi untuk menyampaikan value proposition kepada customer segmen yang dilayani. Nah, channel ini tuh contohnya tuh seperti Grab, Gojek, dan Shopee. Nah, ini bisa juga GrabFood, Gojek, GoFood, dan Shopee Food, dan dibantu media sosialnya, pemasarannya melalui WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Nah, di sini ada customer relationship. Nah, jadi setelah kita mengetahui sasaran konsumen dan channel marketing yang akan digunakan, kita juga harus memperhatikan bagaimana membangun interaksi antara bisnis dengan pelanggan. Misalnya dengan memberikan promo, cashback, atau membership. Karena cara ini sangat efektif untuk membuat konsumen tetap bertahan. Nah, di sini customer relationship-nya itu contohnya tuh kayak kita ngasih voucher diskon untuk pembelian pertama, terus promo diskon, promo merchant bank, dan diskon pembelian melalui Grab, Gojek, atau Shopee Food. Oke, selanjutnya di sini ada value proposition bisnis model Canva adalah nilai-nilai yang ingin ditawarkan suatu layanan kepada konsumen saat menyusun elemen ini. Anda perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, keunggulan yang diberikan produk atau layanan tersebut kepada pelayan. Ada alasan konsumen harus memilih produk Anda dibandingkan kompetitor itu apa. Manfaat yang akan didapatkan konsumen ketika menggunakan produk kita. Di sini value proposition-nya itu adalah kualitas terbaik, disajikan secara higienis, rasanya nikmat, bahan-bahannya yang digunakan tanpa pengawet. Selanjutnya ada revenue streams. Revenue stream bisnis model Canva adalah program-program yang dapat menjadi sumber pendapatan bisnis Anda. Misalnya, selain dari penjualan produk, memberikan membership atau metode upgrade menjadi premium user merupakan beberapa cara untuk meningkatkan revenue. Jadi di sini kita ada profit dan juga HPP. Lalu di sini ada table fixed cost-nya. Ini jadi pengeluaran kita untuk kebutuhan modal kita dalam usaha. Itu ada laptop, smartphone, sewa tempat, etalase, AC, meja makan, kursi, dan lain sebagainya. Bisa dilihat di tabel sebagai berikut. Nah, ini tuh jumlah totalnya itu sama dengan Rp55.015.000. Ini modal awal kita waktu pada saat pembuatan bisnis ini. Lalu dilanjutkan dengan variable cost-nya. Ini tuh seperti bahan-bahan baku dalam pembuatan tom yumnya. Ini ada packaging, sawi, udang, beras, dan lain-lain. Untuk total keseluruhan modal per bulannya kita mencapai Rp10.244.000. Lalu di sini ada tabel kita pembuatan satu buah tom yum kelapanya. Jadi di satu kelapa itu nih isinya ada beberapa, ada sawi, udang, fishball, dan lain-lain. Nah, jadi modal kita itu dibagi-bagi. Kalau misalnya dihitung-hitung, kalau buat satu kelapa itu kita cuman keluar modal Rp26.050. Nah, jadi profit kita ini kita jualnya harga per produknya Rp47.000. Jadi modal keseluruhan Rp26.000. Jadi profit kita Rp20.000.
Dan target bulanan kita itu 300 pieces. 300 pieces kelapa berarti keuntungan bersih kita adalah Rp6.285.000. Jadi seperti itu. Nah, sudah selesai presentasi dari kelompok kita. Mungkin jika memang ada yang ditanyakan bisa langsung chat personal aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.